Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Kansa pergi meninggalkan ruangan. Balram lalu pergi dan memeluk Nanda. Nanda mengatakan, "Resi Gargacarya, aku berterima kasih kepadamu karena telah membantu kami dan menyelamatkan hidup Balram hari ini." Resi mengatakan, "Jika kamu ingin berterima kasih, maka terima kasih pada Radha." Balram mengatakan, "Radha, kamu pergi ke Resi." Radha mengatakan, "Ya saudara Balram," dan Balram mengucapkan terima kasih Radha. Radha mengatakan satu hal lagi. Radha mulai mengambil ladu. Balram mengambil satu ladu dan akan memakannya. Namun dia berhenti melihat Basudewa dan Devaki. Balram pergi ke Devaki dan berkata, "Bibi Devaki, aku bertemu denganmu dan merasa kamu seperti ibuku." Devaki mengatakan, "Balram, melihatmu membuatku merasa seperti menemukan putraku yang hilang." Balram mengatakan, "Kalau begitu apakah kalian berdua tidak akan memberiku makan ladu sebagai putramu?" Devaki tersenyum dan memberi makan Balram ladu lalu memeluknya. Basudewa bilang, "Balram, kamu pikir aku ayahmu kalau begitu peluk aku?" Balram memeluk Basudewa saat Basudewa menangis. Resi Gargacarya berkata, "Di mana Kana?" Kana sedang duduk dengan mata tertutup. Radha datang dan berkata, "Kana, buka matamu sekarang dan matahari telah keluar." Kana membuka matanya dan berkata, "Di mana saudara Balram?" Semua orang datang ke sana dan Balram berkata, "Kana, bukan tugasmu untuk khawatir. Kansa sekarang takut, tapi semua ini terjadi hanya karena Radha." Kana bilang, "Orang yang membuat kekacauan, bagaimana dia menyelesaikan kekacauan?" Radha mengatakan, "Kana, aku pergi memanggil Resi Gargacarya dan memanggilnya tepat waktu. Dan dia membuat Maharaja Kansa mengerti bahwa Balram bukanlah anak yang ingin dia bunuh." Kana bilang, "Baiklah Radha, terima kasih karenamu saudara Balram selamatkan." Laksmi mengatakan, "Prabu, kamu selalu melakukan lila tapi memberikan pujian kepada orang lain." Dewa Wisnu mengatakan, "Tidak Dewi, kau melakukan apa yang dibutuhkan dan kau mendapat pujian untuk itu." Radha mengatakan, "Kana, aku tidak akan berbicara denganmu karena tidak ada yang bisa membuatmu mengerti." Kana bilang, "Baiklah Radha, kamu ingin aku memaafkanmu. Dan aku memaafkanmu saat kamu menyelamatkan Balram saudaraku." Radha mengatakan, "Sulit bagimu Kana sombong." Kana bilang, "Kamu Gopi sombong." Resi melihat dan berpikir, "Aku tahu kalian berdua adalah avatar itu. Dan aku beruntung melihat kalian berdua." Yasoda sedang menunggu Nanda untuk kembali. Di Gokul, Rohini dan Yasoda cemas. Kana naik ke atas tahta dan berkata, "Paman Kansa." Kansa melihat Kana dan mengatakan, "Keponakanku, kamu ada di sini." Kana bilang, "Paman, aku harus memberitahumu sesuatu." Kansa melihat Kana dan mendatanginya. Kana berkata di telinga Kansa bahwa dia melihat saudara Balram diselamatkan. Kansa menjadi marah. Kana bilang, "Matahari tidak pernah terbit dan ibu selalu mengatakan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa dihancurkan." Kansa marah dan mengingat apa yang dikatakan Wisnu padanya. Di sungai, Kana memberi Radha air untuk diminum. Dama dan Jevak melihat pot di dalam air. Mereka mencoba mengambil pot tapi tidak berhasil dan akhirnya memanggil Kana. Kana mengatakan apa yang terjadi dan berlari ke arah mereka. Radha bilang, "Tunggu Kana, aku masih haus." Kana bilang, "Apa yang terjadi?" Jevak berkata, "Lihat, pot ini sangat berat dan terlihat berbeda seolah-olah ada sesuatu di dalamnya." Kana mengambil pot dengan mudah dan mengatakan apa yang terjadi dan ayo pergi. Pot di sungai muncul dan ada manusia yang terperangkap di dalam pot sedang menyanyikan lagu sedih. Pot itu terbang di belakang Kana. Laksmi bilang, "Prabu, ada manusia di dalam pot dan apa yang terjadi?" Dewa Wisnu mengatakan, "Dialah yang membantu kita menyeberangi sungai Salyu di Treta Yuga." Laksmi berkata, "Apa yang terjadi Prabu dan bagaimana dia bisa terjebak di dalam pot?" Di Gokul, Yasoda menunggu semua orang dan akhirnya Kana dan semua mencapai Gokul. Yasoda senang dan dia memeluk Kana. Balram datang dan berkata, "Di mana ibu?" Rohini keluar dan menangis. Balram berlari dan memeluk Rohini. Rohini berkata, "Aku minta maaf Balram. Itu adalah kesalahanku, selama bertahun-tahun aku menyembunyikan kebenaran darimu tentang ayahmu."
Balram bilang tidak apa-apa ibu. Dan sekarang aku tahu siapa ayahku. Rohini kaget dan berpikir dia mengetahuinya. Balram mengatakan ketika aku pergi ke Mathura, aku bertemu dengan Ibu Devaki dan Maharaja Basudewa. Mereka menerimaku sebagai putra mereka sehingga mulai hari ini Maharaja Basudewa adalah ayah untukku. Rohini berpikir Balram bagaimana aku memberitahumu bahwa ayah kandungmu adalah Maharaja Basudewa dan ibumu Devaki yang sebenarnya. Aku baru saja melahirkanmu. Laksmi mengatakan Prabu mengapa Kevat terjebak di dalam pot. Dalam kilas balik, Kevat melayani Tuan Wisnu dan untuk melayaninya. Suatu hari dia membawa air dari 7 sungai murni untuk Dewa Wisnu. Resi Durvasa menghentikannya dan Kevat berhenti. Durvasa mengatakan apa yang kamu lakukan di hutan. Kevat mengatakan Resi Durvasa aku adalah murid Tuan Wisnu dan aku mengambil air untuknya dari 7 sungai suci. Aku tidak ingin membuatnya menunggu. Resi bilang beri aku air. Aku ingin minum. Kevat mengatakan Resi aku membawa air 7 sungai untuk Prabu Wisnuku dan aku tidak bisa membuatnya menunggu. Resi mengatakan kamu tahu apa akibat dari menghina Resi Durvasa. Kevat bilang aku minta maaf Resi tapi aku bisa memberikan air ini hanya untuk Prabu Wisnu. Resi Durvasa marah dan berkata aku mengutukmu Kevat. Kamu akan tetap terjebak di dalam pot ini. Laksmi berkata Prabu, Resi Durvasa seharusnya menyingkirkan egonya dan dia terlalu keras. Dewa Wisnu berkata dengan cara ini Kevat datang untuk bertemu di dalam pot. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa Krishna akan membebaskannya. Panci terbang dan Kevat bernyanyi di dalamnya. Dama berkata Jevak berhenti bernyanyi. Bagaimana kamu bisa bernyanyi dengan perut kenyang? Jevak mengatakan di mana aku bernyanyi. Lalu mereka semua melihat pot dan ketakutan. Kansa memanggil Devaki dan Basudewa ke arena gulat Maliut. Devaki mengatakan Kansa apakah kau membawa kami ke sini untuk melihat latihan Maliutmu? Kansa mengatakan tidak. Devaki mengatakan apa? Kansa bilang ya Basudewa, kamu akan melawan orang paling terpercaya di Maliut Caturti ini dan kamu berdua harus berjuang sampai salah satu dari kalian mati. Jika kalian berdua tidak mati maka istrimu Devaki akan mati. Basudewa kaget dan Devaki sedih. Di Gokul, Radha sedang duduk di pohon dan Kana menyuruhnya untuk turun. Radha bilang tidak, dan aku Radha. Teman Kana datang dan semua wajahnya memar. Kana mengatakan apa yang terjadi. Jevak bilang Kana sudah kubilang potnya. Kita dipukuli oleh pot. Kana bilang ayo pergi dan mereka semua pergi. Di Gokul, Yashoda dan semua orang berada di gerbang saat Badraks dan Pralap datang untuk pengumuman. Badraks kemudian mengumumkan bahwa Maharaja Kansa telah memutuskan hiburan rakyatnya dan dia telah menyimpan Maliut Caturti ini. Pralap mengatakan ya itu akan menjadi antara Basudewa dan Akrur. Badraks mengatakan setiap orang harus datang dan melihat siapa yang mati. Karena setidaknya seseorang harus mati dari mereka dan jika tidak ada yang meninggal maka Devaki istri Basudewa akan mati. Rohini menangis dan berdoa tolong bantu keluargaku dari situasi ini. Nanda mengatakan Akrur adalah teman pria paling terpercaya Basudewa dan dia tidak akan melawan Basudewa sampai dia hidup. Hidupnya dalam bahaya. Rohini kaget dan berkata tolong lindungi Akrur dan bawa mereka keluar dari situasi ini. Kana sedang berlari bersama temannya dan teman-teman Radha melewatinya. Kana bilang kalian semua teman Radha kan? Mereka berkata ya dan memperkenalkan diri mereka. Lalita datang dan berkata aku Lalita. Kana tersenyum dan berkata Lalita. Lalita mengatakan Kana bulu merak. Kana bilang ya. Lalita mengatakan orang yang suka mentega. Kana mengatakan ya. Tapi siapa yang memberitahumu begitu banyak tentang aku? Radha muncul dan berkata aku melakukannya. Kana kaget dan berkata aku harus pergi dengan teman-temanku. Radha bilang aku tahu segalanya tentang Kana sombong nakal ini. Basudewa berkata kepada Devaki, bagaimana aku akan melawan Akrur? Dia adalah keluargaku dan telah menjadi segalanya bagi kita pada saat membantu. Devaki mengatakan Akrur tidak akan melawanmu. Basudewa bilang aku tahu dan ini akan membahayakan nyawanya. Aku bilang aku lebih baik mati daripada membunuh Akrur. Akrur ada di penjara dan dia bilang aku tidak akan melawan Maharaja Basudewa dalam hidup ini. Aku tidak akan pernah melakukan itu.
Janur dan Pralap masuk ke dalam dengan amarah dan mulai memukul Akrur. Akrur mengatakan, "Jangan tinggalkan aku hidup-hidup." Janur dan Pralap mengalahkan Akrur dan Akrur menutup matanya. Pralap mengatakan apakah dia sudah mati. Di luar Kansa ada di sana dan Akrur berkata Raja Kansa dan jatuh. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di ANTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.